Cek, cek, cek. Oke, selamat malam semuanya. Malam hari ini kita akan melakukan live streaming sharing session volume 2 ya, dengan narasumber dari optometris yang bekerja di rumah sakit dan juga di klinik mata. Sebentar kita undang dulu narasumbernya. Oke, selamat malam untuk teman-teman setia. Ada Vega Wahyu Octavian, kemudian ada Irham 1763. Oke, kita undang pembicaranya dulu ya. Sambil menunggu, selamat malam buat semuanya. Kali ini kita akan membahas bagaimana sih optometris atau refractionist optician yang ada di rumah sakit dan juga klinik mata. Ini udah ada nih Kak Gina ya. Selamat malam Kak Gina. Selamat malam Pak Imam. Oke, kita udah bergabung ya. Bentar saya undang dulu ya, dua lagi ya. Saya udah undang tapi belum ada. Kalau Tasep itu Instagramnya apa ya? Sebentar gini. Oke, buat teman-teman semua, tunggu ya. Oke, Mas udah masuk Kak Gina ya. Selamat malam Kak Gina, sehat? Wah, udah ada juga ini. Ada Mbak Ep. Ini saya manggilnya apa nih? Kak Ep dari Palembang ya. Ya dulu. Dari Linggau. Gimana kabarnya A? Alhamdulillah luar biasa, sehat. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Sehat A. Ya, semoga sehat selalu. Kalau Tasep yang mana itunya, Instagramnya yang mana ya? Oh, ada nih. Itu udah ada dia, Tasep Prawira. Oke, saya undang dulu ya. Malam hari ini kita Halo, akan bahas malam hari ini kita akan membahas peranan dan juga tantangan ya sebagai RO nih kan. Ada Kak Gina, KF juga Kak Tasep ya. Ada 3 orang ini nih yang udah melalang buana di rumah sakit dan juga di klinik mata. Wah, udah ada nih. Kak Tasep sehat. Wah, si Tasep pakai ring light. Ya, selamat malam juga buat teman-teman yang udah bergabung ya. Bentar lagi kita akan mulai. Oke, bentar saya ambil pin dulu atau buat pin dulu ya. Bagaimana di Linggau? Mantap A. Di Linggau. Sudah vaksin A. Wis, mantap. Mantap. Tasnya udah vaksin juga? Belum? Mantul. Bentar ya. Mau ngucapin dulu congratulations BTH. Juara 3 perguruan tinggi dengan peringkat klaster terbaik. Alhamdulillah, terima kasih KF ya. Semoga ya ini lebih meningkat terus ya. Amin. Mahasiswanya A yang lebih meningkat A. Iya, pengennya sih. Bentar ya. Buat pin dulu. Nah, udah nih. Oke, karena ini narasumbernya yang
Hebat-hebat nih udah bergabung. Kita mulai aja ya. Selamat malam buat semuanya dan teman-teman juga yang ada di rumah. Kali ini kita akan membahas, ya udah ada Smart ya, sharing session volume 2 peranan dan tantangan RO optometris di rumah sakit atau klinik mata. Saya mulai aja ya. Nih saya mau tak kenal maka tak sayang nih. Saya mulai dari siapa dulu ya nih? Yang mau yang paling jauh, yang paling dekat. Karena ini nggak ada yang ditasikan ya. Boleh deh sama Kak Gina aja dulu ya. Kak Gina dari mana? Terus sekarang di mana? Saya dari Sumedang. Sekarang kerja di klinik mata Majalengka. Sekarang di Majalengka. Sekarang di Majalengka ya, Kak Gina ya. Ya, sekarang di mana nih? Jakarta dulu deh. Ke Jakarta dulu boleh? Iya. Kata Sep. Ya, ntar baru nyebrang dari Jakarta. Perkenalkan, kayaknya di sini ada semua. Nama saya Tasep ya, asal dari Garut. Alhamdulillah sekarang saya bekerja di Rumah Sakit Dharma Jaya di Jakarta Utara. Udah kira-kira setahun setengah lah, belum lama sih. Iya ya, lumayan ya. Lumayan juga ya. Personal aja. Ya, buat teman-teman semua yang mau lebih detail nanya, boleh di follow aja Instagramnya ya. Mantap. Nah, sekarang kita ke Kak Eptitah nih. Ini dari jauh-jauh ya, dari Halo. Sumatera. Silakan Kak Ep. Iya. Kenalin, nama saya Eftita. Saya dari Lubuk Linggau, kuliah di Tasik, balik lagi ke Linggau. Sekarang kerja di Rumah Sakit Arbunda Lubuk Linggau. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, berarti ini karena kita kebetulan temanya rumah sakit dan klinik mata ya, jadi kita undang yang memang basically atau biasanya di rumah sakit ya. Nah, untuk kesan pertama di klinik dulu atau di rumah sakit dulu nih? Yang mau ditanya yang mana dulu? Random aja ya, acak aja ya. Nah, untuk di klinik mata ya Kak Gina, pertama kali menginjakan kaki ataupun pertama kali kerja di klinik itu gimana sih? Ataupun prosesnya menuju saya kerja di klinik tuh. Alhamdulillah ya, karena ada lowongan ya broadcast gitu dari grup, ya saya coba-coba melamar gitu. Jadi waktu itu saya melamar ya lewat pos. Alhamdulillah mungkin selang beberapa hari langsung ada panggilan. Ya dari sana mungkin karena faktor ya kegabutan gitu ya, saya coba melamar. Mantap. Terus kebetulan juga mungkin ada lowongan juga ya. Alhamdulillah. Nah, untuk Dari sana alhamdulillah langsung ada panggilan. Nah, untuk di klinik mata ini Kak Gina sebagai RO juga di sana. Apakah satu-satunya atau ada rekan yang lainnya gitu? Nah, untuk Kak Ep dulu, mau kata Sep dulu ya. Ini diacak nih. Bebas. Untuk Kak Ep deh dulu deh. Pertama kali itu di rumah sakit gimana nih kesannya? Apakah optometris pertama yang di rumah sakit Palembang itu atau gimana nih? Alhamdulillah optometris kedua sih. Soalnya Kedua. sebelum saya ada lagi RO senior. Ah, iya. Kesannya beda sama kuliah ya. Kalau PKL dulu, kalau pemeriksaan tuh selalu berdua, ada yang nulis, ada yang meriksa. Kalau kerja beda lagi, sendiri-sendiri. Beda lah pokoknya dari kuliah. Beda banget berarti ya. Pas kuliah kemudian Beda, jauh. diaplikasikan ke tempat kerja
ada bedanya ya. Nah, untuk kata Sep sendiri gimana nih? Ini di kota metropolitan ya. Ini apakah pertama kali kata Sep menginjakan kaki dan bekerja di Jakarta atau sebelumnya pernah melamar dulu gitu di mana? Saya sih kebetulan pertama kali ke Jakarta dan pertama kali juga kerja di Jakarta gitu. Sebelumnya Wis, saya mantap. belum pernah gitu kan menginjakan kaki di kota lah gitu. Dulu saya ya bikin lamaran gitu kan ke beberapa rumah sakit dan juga optik. Sempat ada tawaran di optik, cuman saya call dulu, saya nunggu dan saya pengennya di rumah sakit gitu kan. Kebetulan alhamdulillah ada panggilan di sini. Saya dulu pihak pos ada panggilan langsung ke sini dan alhamdulillah tuh ketika saya interview yang RO-nya cuma saya sendiri gitu loh, nggak ada saingannya gitu kan. Jadi agak optimis lah gitu. Ya mungkin karena jarangnya juga ya. Instruksi dong, Tasep. Iya. Suaranya gedein dikit, gak kedengeran. Tasep. Oh ya, kata saya mungkin boleh agak deketan gitu ya. Ada yang komen suaranya kecil aja. Kata Sep suaranya kecil, malu-malu nih kayaknya. Kurang dekat kayaknya. Kalau si Maci malu-maluin. Sok cool si Tasep. Ada suaranya nggak? Ada. Mohon maaf nih. Ada. Iya. Dulu waktu saya interview tuh ya memang orangnya cuma yang lama sih cuma 1 orang gitu kan. Setelah menjalani berbagai tes, kebetulan yang dibikin teori itu yang mungkin ada yang diajarin ya. Sampai lahir medical check up, ya saya diterima di sini gitu. Alhamdulillah sampai sekarang betah gitu. Alhamdulillah sekarang berarti udah kesannya ya sangat luar biasa lah gitu. Ilmunya memang semua ada di kampus, cuman mungkin pengalamannya itu. Ya, berarti ada kesan tersendiri ya di balik ya sekarang lahan kerja ataupun tempat praktek yang sekarang kakak-kakak ini. Berarti ada yang udah progres setahun ya, ada yang mau 2 tahun berarti ya. Nah, di sini mungkin buat teman-teman yang di rumah yang mau titip pertanyaan ataupun apa ya, bisa di komentar ya, karena ntar yang 2 pertanyaan terbaik akan ada rewardnya nih. Oke, lanjut ya. Yang kedua nih, siap-siap ya. Ini bukan ujian ya, jadi biasalah. Nah, karena kita kan sekarang menuju ini masyarakat ekonomi ASEAN ya, kasarnya ya. Kemudian di samping itu kan kita optometris masih kurang ya kalau di Indonesia ya. Nah, untuk di tempat masing-masing itu optometris itu kalian perannya ngapain aja gitu? Mau di klinik ataupun di rumah sakit? Mau siapa dulu nih? Wah, ini Kak Gina loading nih. Kak Gina itunya ya. Nge-lag kurang sinyal. Boleh Pak Deden, silakan Pak. Nah, ini perannya di rumah sakit ataupun di klinik itu ya emang apa aja gitu. Ibaratnya ada hal-hal yang emang selain di tempat kerja, selain di kampus, ada yang berbeda gak ketika kalian kerja itu? Boleh, mau siapa dulu? Beda. Sama KF dulu boleh? Aku dulu ya. Ya, silakan. Kalau di rumah sakit beda, banyak pelajaran yang baru sih, maksudnya tuh harus serba bisa gitu. Kayak contohnya aja, tonometri. Tonometri itu kan kalau di kampus kita cuma tahu secara teori dan tahu yang digital itu kan. Kalau yang manualnya cuma ya sekali lewat. Kalau di rumah sakit ya harus benar-benar bisa. Biometri yang nggak ada pelajarannya juga harus bisa. Banyak pelajaran baru sih. Mungkin kalau dari segi klinik optik kita nggak kepake ya Tasep ya kalau di rumah sakit.
Karena kan di rumah sakit kan jarang ada yang alat faset gitu. Kalau di optik mungkin pendalamannya, ilmunya ya klinik optik itu yang lebih mantap. Berarti ada beberapa hal-hal baru juga ya, terutama dari pemeriksaan, ya dari alat juga ya. Dari pemeriksaan, dari alat. Terus sama kalau di rumah sakit itu kita lebih banyak tahu tentang penyakit ya, patologi kliniknya lebih ke situ sih. Kalau klinik optiknya kurang. Untuk Kak Tasep sendiri, Iya, oke. Memang ini Kak Gina. beda sekali gitu ya waktu kita kuliah. Tapi hampir sama ketika kita praktek juga. Praktek di mau itu di BKMM terutama ya. BKMM kita kan menyeluruh gitu loh, dari mulai visus sampai korektif semuanya kita terjunlah di sana. Dan di rumah sakit juga bahkan mungkin saya sekarang lebih gitu kan, di samping saya mungkin untuk klinik optiknya saya juga kayak harus belajar seperti pengkajian gitu kan, pengajian kayak dari mulai tensi dan menggali informasi pasien gitu kan, terus dari anamnesa, visu sampai kita periksa tonometri, koreksi kalau misalkan memang ada pasien yang mengalami kelainan refraksi gitu kan. Kemudian mekanismenya hampir sama seperti kayak di rumah sakit FTITA, mungkin kita tonometri nggak hanya yang non kontak gitu kan, seperti kayak siot kita menggunakan juga gitu kan. Terus persiapan yang mau pre-op katarak seperti biometri yang mungkin di kampus nggak ada dan di tempat praktek dulu nggak ada, jadi kita dipaksa harus belajar menguasai alat itu gitu kan. Berarti itu tantangan juga ya kata Sep ya, karena kita yang sebelumnya belum pernah coba alatnya, kemudian kita terjun langsung cobain itu. Jadi bisa alat baru. Tapi berarti lebih ke klinis ya, karena di rumah sakit ataupun di klinik kan memang langsung ke pasiennya ya, kita nggak langsung kayak buat pembuatan kacamata, nggak terjun ke sana kan ya. Nah, untuk kurang di kayak bagian opticiannya gitu. Nah, untuk Kak Gina nih, yang di klinik gimana nih Kak Gina? Untuk peranan RO atau optometris di klinik, ada yang beda gak ketika di kuliah? Kak Gina. Nge-lag si Gina. Ada ya? Ulah. Oh iya, cek. Ada gak sekarang? Cek. Ada. Cek. Ada ya? Ya. Nah, untuk peranan RO atau optometris di klinik mata gimana nih Kak Gina? Ada bedanya gak? Terutama ketika kuliah tuh. Bedanya mungkin berhadapan langsung ya sama pasien. Terus periksa visus mungkin, koreksi. Jadi kitanya nyoba alat baru nggak Kak Gina? Atau ada pemeriksaan yang sebelumnya di kuliah nggak pernah nyoba itu, kemudian ketika di lahan kerja ada tantangan untuk mencoba itu alat-alat atau pemeriksaan yang baru? mungkin sama di kuliah sama ya, secara itunya, cara kerjanya juga sama. Ada semua gitu, alhamdulillah. Oke, gitu ya. Nah, di sini udah ada yang banyak. Wah, pertanyaannya ini udah numpuk ya. Kebingungan buat paling semangat nih sorenya. Iya, Pak Deden mau tanya juga ya, silakan Pak Deden. Nah, di sini udah ada yang disematkan. Kenapa milih kerja di rumah sakit atau klinik dibanding milih optika katanya? Ada yang mau jawab silakan. Ini udah disematin nih. Kenapa milih kerja di rumah sakit atau di klinik dibanding milih di optika katanya? Boleh jawab ya. Ya boleh, silakan kata Sep. Saya sih lebih kayak dari dulu juga cita-cita gitu kan. Saya pengen agak gedein dikit Asep suaranya.
Nah, udah full padahal udah teriak-teriak ini F. Kepelanan ya. Gak kedengeran. HP-nya mungkin. Orangnya pada ada. Oke, lanjut. Udah ada suaranya F. Oke, Ya, ada udah. di atas ya. Iya, di samping mungkin sebenarnya sih kita kan dua-duanya bisa lah, oke gitu kan. Dua-duanya ada kelebihan tersendiri lah. Cuman saya sendiri lebih memilih rumah sakit karena mungkin saya ingin memperdalam keilmuannya di bidang kesehatannya gitu kan. Yang mungkin selama kuliah saya nggak dapat itu semua gitu kan. Tapi ketika mungkin saya kerja di rumah sakit, apapun mungkin yang memang bukan ranah saya bisa mengetahuinya, seperti kayak penyakit-penyakit mata gitu kan. Dari mulai misalkan seperti kayak skleritis, klasio, nordeolum segala macam kan, katarak, glaukoma istilahnya. Saya bisa menguasai itu semua gitu kan, dari mulai gejala, misalkan keluhan dan penanganannya gitu kan, yang mungkin dulu di kampus saya nggak dapet itu gitu kan. Dan kalaupun misalkan ada sekolah dulu kan kebetulan belum ada S1-nya gitu kan, makanya ya saya terjun di rumah sakit gitu kan. Ya, karena mungkin buat menggali juga ya, menggali hal-hal yang baru yang memang sebenarnya ranahnya optometris ataupun RO juga bisa ke sana ya, Tasep. Ya betul. Dan mungkin ya bisa bermanfaat juga lah kalau misalkan kita memperdalam di kesehatannya, bermanfaat untuk diri sendiri dan keluarga gitu. Ya betul ya. Ya, untuk KEF sendiri kenapa pilih di rumah sakit? Apakah karena paksaan orang tua? Kalau aku sih awalnya sih pengen di optik ya. Awalnya di sana masih merantau. Tapi karena pulang ke Lubuk Linggau, ya udah keterimanya di rumah sakit, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, Kak Gina kan ini di klinik mata tuh ya. Ya otomatis mungkin Kak Gina ada rekan juga nggak di klinik, atau apakah memang sendiri, atau ada termotivasi karena sebelumnya ada siapa yang di klinik, ataupun karena pengen di klinik, ataukah ada mantan yang di klinik? Kak Gina gimana? Ya sebenarnya pengalaman aja Kak. Soalnya kan saya juga dulu-dulunya berkecimpung di dunia optik gitu. Jadi pengen Iya. lama lagi ilmu gitu Okay. Karena mungkin lebih pengen tahu mengenal itu rasanya kerja sama dokter itu gimana gitu. Karena yang sebelumnya kan udah pernah di optik, mungkin sekarang pengen coba mengeksplor dengan dokter mata ya, di klinik ataupun di rumah sakit ya. Nah, kemudian di sini ada lagi nih pertanyaan ya buat kakak-kakak nih. Apa tantangan sebagai RO atau optometris di masa pandemi ini? Perbedaannya apa sebelum dan sesudah masa pandemi? Ya mungkin di sini tantangannya ketika terutama di rumah sakit dan di klinik mata ya. Ya silakan, siapa dulu boleh? Mau Coknang silakan. Gina dulu lah. Gina dulu. Oke, boleh Kak Gina lah. dulu deh. Silakan Kak Gina. Oke, Kak Gina dulu deh, silakan. Coba diulangi lagi gangguan mungkin tadi suaranya. Ini apa tantangan sebagai RO atau optometris di masa pandemi katanya? Perbedaannya apa sebelum dan sesudah masa pandemi? Ya, ini di rumah sakit atau di klinik itu Kak Gina? Mungkin lebih ke seperti ya kitanya gitu, harus jaga-jaga. Terus harus apa itu teh? Daya tahan tubuh harus bagus ya. Makan yang bagus gitu. Makan yang bergizi gitu Iya. Intinya pakai masker yang lengkap gitu, pakai pakaian APD yang lengkap. Tapi pas ada pernah juga ke klinik gitu, ada yang memang dicek suhu gitu, ataupun ada yang memang terjangkit waktu diperiksa, apakah ada pernah kejadian Kak Gina? Alhamdulillah ya selama ini belum pernah. Cuma yang kalau mau operasi itu diwajibkan
rapid test dulu. Iya. Ya, oke. Buat Kak EF atau mau Kak Tasep dulu nih? Apa Bebas tantangannya nih? lah. Aku dulu lah ya. Ya boleh. Aku Yang dulu penting ya. kalau dulu enggak ya. Tantangannya kalau Ya silakan. awal-awal sih, awal-awal tantangannya karena pakai hazmat itu ya, panas, gerah. Terus ngomong ke pasien jadi nggak jelas. Itu tantangannya sih. Terus lebih gimana ya? Kalau pasien di rumah sakit daerah, kan banyak pasien yang tua-tua tuh. Hmm. Maaf ngomong nih, kalau kalau ngomong tuh agak susah denger gitu. Jadi kalau pakai APD lengkap itu susah ngejelasin ke pasiennya, itu tantangan terberat sih. Apalagi yang kalau beda bahasa, itu tantangan terberat. Kalau perbedaan dari sebelum dan sesudah masa pandemi tuh dari banyaknya pasien sih. Kalau sebelum pandemi tuh pasien bisa sampai 40 lebih kadang. Dalam 7 jam kerja itu bisa sebanyak itu. Kalau sesudah masa pandemi ini agak sedikit berkurang. Perbedaannya dari jumlah pasiennya sih. Jadi rasa capeknya juga beda. Berkurang juga ya. Berarti berdampak juga ya. Iya. Ya ketika ada atau enggaknya Berdampak. pasien. Tapi itu Iya, benar. pasiennya beragam kayak apakah ada yang dari luar pulau gitu? Ya berhubungan dengan bahasa itu. Kalau di Linggau sih, alhamdulillah rumah sakit Arjuna itu termasuk yang bukan promosi ya, memang termasuk bagus rumah sakitnya. Jadi banyak yang dari daerah juga dirujuknya ke situ. Jadi ya macem-macem dari berbagai daerah. Oke, itu buat Susah KEF komunikasi sih sebenarnya. Kalau masa pandemi susah komunikasi ya karena pakai masker itu, jadi orang nggak jelas ngomong apa gitu. Jadi nggak terlalu terdengar juga ya, karena mungkin kita terhalang atau tertutup ya. Iya, Nah, benar. buat Kak Tasep yang di kota metropolitan nih, karena di Jakarta mungkin lebih banyak ya dampaknya, atau bagaimana Kak Tasep nih? Sebenarnya sih di mana-mana juga sama kan, kayak rata gitu kan. Tantangannya sih kita harus waspada aja gitu kan, visit gitu kan. Contohnya kan di saya juga kebetulan di BPJS gitu, banyak pasien yang udah lansia gitu kan. Kadang ketika saya periksa tiba-tiba buka masker gitu kan, ngap gitu kan. Kita harus bisa istilahnya antisipasi lah gitu kan. Terus kalau misalkan ada mau batuk gitu kan, kita harus komunikasi dari awal. Misalkan Pak, misalkan tubuh, kalau misalkan mau batuk bilang. Kadang aku periksa deket-deket batuk gitu kan, jadi ngeri-ngeri juga gitu kan. Udah batuk wangi terus ya Tasep. Terus mungkin kayak agak kurang nyaman juga mungkin ya untuk pasien ketika kita koreksi karena pakai masker, mungkin sering ngembun itu tantangannya. Oh iya. Terus untuk komunikasi ya memang agak harus ekstra gitu kan, memang susah lah, masker lapis gitu kan, agak naik lah nadanya gitu kan, agak tinggi. Terus mungkin antisipasi kayak misalkan mata yang merah, misalkan nggak kita koreksi dulu, misalkan pisus aja, misalkan pisus pinhole doang gitu kan, untuk mencegah kan, soalnya katanya COVID juga ada yang menyerang ke mata gitu kan. Iya betul. Makanya, terus mungkin untuk pasien yang pernah sih kayak kebobolan gitu kan, pasien yang mau persiapan operasi katarak gitu kan, setelah dia screening penyakit dalam, ternyata ketahuan hasilnya positif gitu kan. Ya mungkin dari sana kita harus siap untuk kayak di rapid per seminggu sekali, 2 minggu sekali sih kayak gitu. Berarti memang mengkhawatirkan juga ya di tengah pandemi ini sekarang ya. Yang mudah-mudahan resikonya lebih gede kalau di rumah sakit. Kalau zaman ini pandemi ini 2 kali lipat lebih beresiko sebenarnya. Karena kita kan nggak tahu ya. Dulu sih. Ya karena mungkin ada yang OTG juga kan sekarang ya, banyak ya yang nggak ada gejalanya kan, kita nggak tahu apakah dia sehat atau enggaknya. Kadang cek suhu aja kan nggak tahu.
Terus ini sebagai RO juga harus lebih teliti. Soalnya aku kemarin pernah kecolongan juga sih. Rapid positif, dia mau operasi dan aku nggak tahu itu. Iya. Kecolongan aku juga pernah. Lebih teliti sih. Sebenarnya itu karena kalau misalkan kita di poli gitu kan pasien cuman screening awal doang kan, misalkan cek suhu sama pendataan aja gitu kan. Beda seperti Betul. kayak di bangsal-bangsal gitu kan, kalau misalkan di sana mereka udah memang benar-benar negatif gitu kan. Kalau kita kan dikali misalkan satu hari berapa puluh pasien yang kita nggak tahu dia kondisinya seperti apa gitu kan. Betul. Di sana sih Nah, ya kita lanjut itu ya. memang sama lah. Nah, di sini ada pertanyaan lagi dari ini barusan dari Kak Fani.p. Ini katanya dari alumni Aro Padang ya. Salam kenal ya Kak Fani. Halo Padang. Pengalaman kakak-kakak yang sudah terjun di rumah sakit mata atau di klinik mata nih katanya. Kalau misalkan dapat pasien mata katarak, apa-apa aja fungsi kita sebagai RO di sana katanya. Apa langkah yang kita ambil? Ya, mungkin yang diambil sebagai RO atau optometris bagaimana ketika menemukan pasien yang katarak. Ya, boleh silakan dari siapa dulu? Oh, dari A dulu silakan. Ya, kata Zep silakan. Ya, silakan Dari kata siapa? Zep karena yang terjun ke sana ya. Boleh kata Zep dulu ya. Terjun. Sebenarnya kita juga berperan penting gitu, karena dimana kan pasien yang misalkan dia layak operasi atau tidaknya ketika ukuran visusnya berapa kan, gitu kan. Kalau misalkan visusnya udah misalkan kayak counting finger misalkan 2/60 atau misalkan berapa gitu kan, memang di sana kita juga berperan. Terus mungkin ketika persiapan operasi juga kebetulan alhamdulillah saya juga ikut terjun di sini, seperti kayak screeningnya, mempersiapkan untuk screeningnya, dia konsultasi penyakit dalamnya gitu kan. Terus ketika dia udah operasi seperti kayak ganti balut, misalkan divisus kembali, terus edukasi juga ke pasien, misalkan dalam perawatan sebulan apa saja mungkin yang harus dihindari, misalkan yang harus dilakukan lah gitu, sampai mungkin benar-benar dia sudah 30 hari masa penyembuhan baru kita koreksi dengan kacamata gitu kan. Soalnya yang udah operasi katarak juga ada kemungkinan dia mengalami kelainan refraksi seperti astigmat gitu kan. Ya, betul-betul ya. Berarti memang kita juga berperan ya, berperan aktif juga ya ketika menemukan pasien-pasien ya yang katarak ataupun yang lainnya, terutama yang memang membutuhkan refraksi juga ya. Nah, untuk Kak Gina sendiri di klinik bagaimana nih Kak Gina kalau menemukan pasien yang katarak nih ternyata sebagai RO kita perannya apa tuh ketika di klinik mata? Ya mungkin kita melakukan analisis dulu gitu. Riwayat penyakitnya apa? Kita anamnesa, terus udah berapa lama, pernah terbentur apa tidak gitu. Terus melakukan pencatatan, terus di visus gitu. Kalau visusnya maju, berarti bisa bisa melakukan koreksi. Kalau visusnya tidak, mungkin ada kelainan gitu, harus dicek ulang. Gitu. Apakah pernah terjun ikut ngebantu operasi juga nggak? Kata Sep atau Kak Gina nih. Oh ini nih ada KF nih. KF gimana untuk di Lubuk Linggau ketika nemu dapat pasien katarak itu gimana nih sebagai RO? Kalau di tempat aku, kalau ada pasien yang gejalanya udah kelihatan mata berasap gitu, pandangannya udah berasap, pasti ya di visus dasar itu tindakan awal. Udah di visus dasar, di pinhole, kalau maju kita coba koreksi, kalau memang nggak bisa ya udah berarti pinhole-nya minus. Setelah itu pasti disuruh untuk ukur tekanan bola mata.
buat ngetahuin dia itu ada katarak glaukoma, adanya katarak glaukoma atau katarak biasa aja, maksudnya nggak ada glaukoma. Wajib dicek sih tekanan bola matanya itu. Kalau di rumah sakit yang tempat aku kerja itu, tekanan bola matanya diukur sebelum operasi dan sesudah. Jadi kontrol pertama itu diukur lagi. Untuk peranannya yang lain itu ya pasti ngisi-ngisi belangko operasi, berkas-berkas itu dipersiapkan sama RO. Tuh. Tapi untuk kakak-kakak di sini pernah ikut terjun juga gitu ketika ya ada pasien katarak ikut terjun juga operasi itu bersama dokter spesialisnya. Atau belum Kalau pernah, di tempat belum aku pernah sih ikut. enggak. Belum pernah karena kan kita kan RO kan semi medis, jadi ya sebatas di poli aja sih ngikutnya. Berarti hanya di pertama aja ya, berarti di pendahuluannya aja mungkin ya. Ikut terjunnya ya. Mau nambahin deh, A. Mau nambahin A itu iya, yang iya. nanya cara ngukur tekanan bola matanya gimana, Kak? Oh iya, Kalau ini untuk ada. ngukur tekanan bola matanya itu kan ada 2 alat ya. Biasa itu kalau yang nggak bisa pakai digital, kita coba pakai yang manual. Yang digital gampang lah, tinggal ditembak. Ada kayak Kalau yang itunya ya. manual itu, kalau yang manual langsung ke matanya. Iya, sih. Nah. Yang kontak sama non kontak itu sih paling 2 sih. Ada juga kayak Goldman, Ada juga Goldman. Goldman Itu tuh kayak manual dia masuknya enggak? aplanometer gitu, aplanasi. Dia kayak menggunakan media slit lamp juga. Dengan Nah, aku ada yang manual. Kalau mau lihat, aku ada kok. Nah, ini Buat kayak mau belajar. nunjukin gitu. Atau boleh langsung dicoba ke mata KF langsung nggak ini? Jangan. Nah, ini kalau yang manual ada alatnya gini nih. Jadi, Itu ya. ini ada angkanya tuh. Langsung dicobain aja ke komennya tuh. Pas. Ini yang manual langsung ke bola matanya loh. Kalau bahasa kasar itu langsung ke bola mata. lebih akurat lah. Karena kalau Ya, misalkan yang non lebih kontak akurat. itu komputer kalau Sebelum misalkan alatnya agak dikalibrasi rutin sih kayaknya agak melenceng juga, ada sih beberapa. iya. Tapi kalau siot sih udah dijamin lah gitu. Karena mungkin sistemnya komputer ya, jadi kadang error juga ya, kadang melenceng kan. Iya, lebih enak yang manual sih. Sebelumnya ditetesin dulu, pakai pantol, Nyolok ya. ya, colok-colok. Oke, nah ini Apa sih? buat teman-teman yang penasaran atau yang mau bertanya ya seputar ini, kakak-kakaknya masih standby kan. Tapi ini buat kakak-kakak narasumber ini hari ini emang pulang kerja atau lagi libur nih? Atau emang sudah pulang. emang itu ya, emang shift pagi ya? Ya sih kebetulan Masih pagi, alhamdulillah. nggak ada sip-sipan gitu pagi sampai sore gitu. Kalau misalkan PF kayaknya ada malamnya gitu. Iya. Nah, di sini ada siapa? Usep 22 katanya. Si Usep nanya tadi, Usep itu my best friend. Saya mau bertanya perbedaan klinik mata sama rumah sakit mata. Kalau ada pasien yang mata kiri penglihatannya gelap, kalau mata kanannya melihat jelas, apa tindakannya katanya? Ini pernah nemu nggak? Tergantung dulu itu. Untuk gelapnya gelap seperti Mata- apa ya? Gelap hitam Iya, apa memang tergantung buram gitu itu. kan? Soalnya Gelapnya memang itu kan ada macam-macam penyakit lain. Bisa dari diabetik retinopati, hipertensi retinopati, atau dia katarak, atau dia bisa jadi karena trauma, macam-macam. Kompleks berarti ya. ini contoh kasusnya Iya. anak-anak apa orang tua atau dewasa ya ini. Nah, Kalau ini anak-anak mungkin kayaknya lebih mengarah ke ambliop ya. di sini gak ada Bisa juga keterangan dia trauma. usianya nih. Ya kalau misalkan Jangan contoh terlalu kalau misalkan- serius katanya, A.
Jangan Hah? terlalu serius, Siapa? bisa bercanda-bercanda dikit gitu ngobrolnya, katanya, kata si Febian. Padahal PG nggak komen tapi di sini nggak ada ya. Oh, diem-diem baik Peggy ya. Iya. Ngomongnya di WA dia. Nah di sini Usep Oh, malah silau. silau katanya silau. Jadi gelap, Silau. gelap atau silau nih Usep. Lebih lebih spesifik lagi gitu. Usep yang cakep. Silau kayaknya memang buram ya. Yang buram kalau misalkan kena cahaya memang silau sih. Berarti bukan gelap sih. Ya berarti masih bisa ada yang kelihatan ya. Kayaknya ada pasiennya dia nih, dia bingung kayaknya di puskesmas. Oh iya tadi ini Kak Fani, alhamdulillah saya sekarang ikut belajar dua-duanya Kak katanya. Di ruangan Polimata ikut dan di ruangan Oka untuk operasi katarak juga ikut. Alhamdulillah ya. Keren gitu. Semangat Mantap. belajar buat kita semua katanya. Nah di sini ada juga, oh ini kayaknya yang udah kepo banget nih. Kak, arti Pisus 6 per Siapa? 9 apa ya Kak? Katanya. Jelasin Boleh. Ini Konsep lah. kalau lupa harus ikut lagi nih ke kampus. ya, harus Ayo, SP, Pak. Bapak Tasep, AMD Visus, tolong jelaskan. Itu 6 per 9 tuh kayak memang artinya tuh itu metode pemeriksaan yang hitungan meter. 6 per 9 tuh dimana pasien yang mengalami kelainan refraksi, dia hanya bisa baca huruf yang ada di depan itu yang buat pemeriksaan Snellen. Hanya bisa melihat dari jarak 6 meter. Sedangkan orang yang normal yang tidak memiliki kelainan refraksi, dia bisa dari jarak yang jauhnya 9 meter gitu kan. Itu sih artinya. Kalau 6 per 10 ya sama aja gitu kan. Cuma diganti jaraknya aja. Oke, ini sebenarnya buat arti aja ya, arti Pisus ya. Nah, ini malah jadi bisa lebih paham lah. Teori. ini malah jadi Teori. curhat di sini. Kuliah. Itu Riani tuh, ada yang nanya. Oh iya, ini ada nih, Riria Indah katanya. Kak biasanya Riani untuk itu, Oh, ya, Riani ya. Kak biasanya untuk mengecek tekanan bola mata pada semua pasien atau harus dipilih-pilih? Atau tergantung kalau biaya? tergantung sih. Kalau di kalau aku sih ngikut dokter ya. Kalau dokter di rumah sakit tuh biasanya kalau visusnya udah jelek, udah 1/2/60, 3/60 itu pasti dicek tekanan bola matanya. Tapi kalau masih 6/24 itu kan bisa jadi dia kelainan refraksi, tapi ditanya dulu keluhannya, dia pernah kebentur nggak? Kalau biasanya kalau pernah kebentur, coba dicek dulu, takut nanti dia gara-gara trauma bisa tekanan bola matanya tinggi gitu. Kalau untuk di sini sih kebetulan ada juga dokter yang udah spesialis glaukoma gitu kan. Dia menganjurkan usia di atas 50 memang harus screening TIO gitu ah. Kemudian untuk pasien yang udah katarak matur gitu kan, udah matang kataraknya, dia disaranin buat cek TIO karena kalau misalkan ada yang COA atau apa sih kedalaman COA-nya misalkan yang dangkal disertai katarak matur, biasanya dia TIO-nya tinggi gitu kan. Paling gitu sih. Terus selain orang tua juga ada loh anak-anak yang tekanan bola matanya tinggi. Di tempat pasien ada beberapa sih yang kayak gitu. Ada ya satu kasus, dia tuh masih umur 15 tahun cewek. Jadi nggak sengaja kena kayu matanya awalnya. Terus tiba-tiba penglihatannya itu jadi 1/2 meter. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanannya itu 6/6. Tahunya pas dicek tekanan bola matanya itu 35 mmHg. Langsung dioperasi trabek sih dia. Udah dioperasi trabek biar tekanan bola matanya turun. Terus dia jadi katarak traumatik kan dia matanya. Dioperasi lagi, dipasang lensa, setelah 3 bulan itu visusnya udah bagus sekarang 6/9. Jadi kalau yang kena benturan itu mending langsung ke dokter aja sih.
biar bisa dicek dari awal, maksudnya biar ketahuan cepet. Karena kalau telat bisa fatal sih. Biar bisa tertangani juga mungkin ya. Mm. Iya, benar. Untuk di klinik gimana nih Kak Gina? Kalau misalkan kita menemukan pasien itu apakah emang semuanya diperiksa atau memang harus dilihat dulu dari berdasarkan usia dan lain-lain gitu? Kalau untuk pengecekan ini tekanan bola mata. Harus dilihat dulu ya dari hasil anamnesanya apakah boleh gitu ya langsung dirujuk apa enggak. Dilihat dulu kondisi matanya seperti apa. Oke, ya, berarti kita harus tetap lihat dulu ya. Nah, di sini ada lagi pertanyaan nih. Bentar, Kak Iqbal, Eh, mau nanya mana dulu ya? nih. Bikini, Waduh, Bikini Batu apa kabar, Kak Iqbal? malah saya yang dibalik ditanya nih. Bikini Batu apa kabar, Kak Iqbal? Sekarang udah naik ke atas, sekarang udah nggak lagi di bawah nih. Jadi nyatanya juga sekarang udah di dasar. Oh, jadi sate Taichan di Bikini Batu udah tutup ya? Sate Taichannya sekarang ada di BKR pindah. Oh, Bukannya itu udah ada dari dulu. kirain masih di Bikini Batu, Kak Iqbal. Sudah kembali sekarang. Lanjut, Nah, Kak, ini biar nggak tegang itu. ini kebanyakan ya sebenarnya buat pertanyaannya. Jadi kita random aja siapa yang jawab gitu aja ya. Karena juga Oke, siap. ini bacanya pusing nih. Wah ini haha bikini bottom katanya ada maci. Ya, si Maci. Itu Kak, ada yang nanya ke A. Kak, kalau di polimata atau di klinik rumah sakit biasanya di dalam ruangan itu harus ada RO sama perawat umum nggak Kak? Katanya. Iya sih, biasanya kita ada perawat umumnya juga gitu, ah. Perawat umum Iya. untuk bantu kayak misalkan ada tindakan di poli seperti kayak irigasi, terus kayak insisi ordeolum juga di sini sih dilakuin di poli gitu, ah. Iya, iya. Gitu. Soalnya memang kita agak ribet juga kalau misalkan nggak ada perawatnya gitu kan. Di samping mungkin kalau apalagi di BPJS ya. Di samping pasiennya banyak dan mungkin harus ada pemberkasan segala macem lah. Biar kita kayak RO-nya fokus buat periksa gitu. Jadi emang ada juga ngebantu gitu ya. Sebenarnya di setiap poliklinik mata sih biasanya ada perawatnya juga. Oke, Iya. gitu ya. Ada perawat lah pasti. Bisa banjir keringat kalau sendirian ya. Nah, untuk Terus selanjutnya. mau ngingetin, Kak. Mau ngingetin, Iya. Kak. Buat ada tingkat tuh. Kan kalau kita belajar tensi ya cuma 1 semester. Namanya juga semi medis ya, belajar sekali lewat. Tapi harus dipelajarin bener-bener sih. Jadi sebelum periksa ditensi dulu biar keren. Betul. Berarti pengalaman di BKMM itu harus diterapkan juga ya. Asli lah. Sama dokter siapa sih? AMD tensi ya. Oke, untuk selanjutnya nih, untuk KEF mau ditanya apa? KEF mau ditanya apa? Itmam lah ditanya lagi lah. Kalau mencalonkan jadi gubernur Bikini Bottom lah kabar-kabari nanti saya jadi Ya, ntar tim insya Allah suksesnya. kalau sekarang lagi nyari wakilnya nih KEF ya. Insya Allah kalau Lagi udah nyari ada. wakil. Ini ada yang nanya juga nih. Kak, urutan visus kan dari 6/40, 6/30, Beda-beda. Oh iya ini. 6/15, 6/10 sampai 6/6 kan Kak. Tergantung Visus itu tuh. 6/9 itu gimana ya Kak? Itu tergantung kayak Tergantung. objeknya lah sama jaraknya. Gitu kan. Iya, tergantung dari Yang penting mungkin jaraknya kalau misalkan 6 meter dia normalnya sampai 6/6, kalau misalnya 5 meter 5/5, kalau feet 20/20 gitu kan. Sama saja sih. tergantung dari jenis snelonnya juga sih. Kalau di tempat aku dari 6/120, 6/75, 6/60, 6/48. Itu kalau dari tempat aku 6/120 dipakai.
Kalau ini kan 6/40. Beda-beda sih. Tapi harus paham aja 6/9 itu artinya apa. Jadi waktu visus dasar itu udah mantep. Maksudnya udah tahu, udah paham lah. Harus paham sih kalau RO. Nah, ini ada pop up ya. Karena ini forumnya ditanya jawab, ada pop up. Tapi ini soalnya pertanyaannya nggak full. Nggak bisa dilihat full. Aduh, bingung ini. Iya, makanya saya nyari-nyari ini ya mana terusannya gitu kan. Mau tanya Kak, kalau pada ulkus kornea itu dapat dilakukan pemeriksaan tes fluoresin. Apakah ada T? Silakan KF atau apakah ada T? Ini enggak full pertanyaannya. Apakah ada Jadi- tes lain jadi- yang biasa Teh manis. dilakukan? Ya. Iya. Ya, kayaknya itu. Apakah ada tes Resep lain aja yang yang dapat jawab, aku. dilakukan? Atau boleh Kak Gina dulu deh yang jawab nih. Oh, Gina diem aja nanti kau tidur, Gina. Kalau di saya itu anaknya sama dokter mata, bukan sama RO. Ya mungkin Iya, iya. tes kalau di RO mungkin lebih ke lensa kontak ya. Jadi lebih didalami gitu. Kalau di sini nggak ada gitu. Gak tahu di sana mungkin ada. Sebenarnya Kalau di Jakarta memang gimana? apa sih, untuk fluoresin itu memang kayak kita buat di samping buat cek tibiot itu kan dia bisa kayak cek buat permukaan kornea gitu kan. Kalau misalkan ada yang luka seperti kayak sikatrik gitu memang kelihatan dari fluoresin. Biasanya sih di sini dokter-dokter memang pakai fluoresin sih. Kalau ulkus sih sebenarnya ulkus tuh nggak dites juga udah kelihatan sih. Kalau ulkus gitu kan kelihatan lah itu. Kalau misalkan memang yang masih agak tipis dia harus pakai fluoresin. Memang gunanya fluoresin itu buat mengetahui permukaan si kornea, di samping buat cek kuantitas dan kualitas air mata juga. Iya, itu ya mungkin udah terjawab ya. Nah, karena kita forumnya ini sebenarnya 1 jam ya, 1 jam bersama narasumber. Sebenarnya kenapa kita ambil 1 jam? Karena terbatas. Karena terbatas ya. Live Instagram itu ternyata sejam tahunya. Waktu kemarin coba ternyata emang bisanya sejam. Iya, dikira itu bisa 2 jam ya, atau 2,5 jam, 3 jam lah. Ternyata ini 2 jam. Webinar aja lah, Webinar Ini aja. harusnya sih di webinar aja. Ini boleh nih ada, ya nanti diagendakannya insya Allah kalau ada usia. Ini assalamualaikum Kak, mau tanya kenapa pada penderita astigmat kornea mata tidak merata? Mengapa bisa terjadi seperti itu? Jawabannya kuliah di RO. Nah, untuk jawabannya ya mungkin ini ya untuk lebih detailnya bisa kalian ketahui Sama Teh dengan Nurul. kuliah aja di Nah, kuliah aja ya ini. Dengan kuliah Karena di- nanti di dibahas Stikes juga BTH, ya. Di Stikes BTH Tasikmalaya nanti ketemu sama Aitmam, Teh Nurul, Teh Aimeri, Ibu Cucu, Ibu Hana, Ibu Sita. Ya, ntar ketemu ya kalau misalkan udah ada ini nih. Nanti kalau Nah. kuliah di BTH ketemu dosen tamunya Bu Eni. ya bagus. Nah, insya Bu Allah Eni ya. didatangkan langsung dari Sulawesi ya Bu Eni. Mana ini Bu Eni? Nggak ada ya? Bu Eni nggak hadir kayaknya. Kalau kemarin kan udah Iya, dia suruh hadir balikin kemarin. buku Robin dulu ya kemarin. Iya. Aku Sekarang nungguin dari nggak tadi hadir. mana Bu Eni. Kayaknya Saya susah punya- sinyal Bu Eni di Oh, rumahnya. saya dari Stikes BSM Medan katanya. Oh iya, salam kenal Horas Kak. Medan, Horas Horas, Medan. horas. Nah, karena kita kesempatannya ini menuju detik-detik ya. Detik-detik menuju perjalanan akhir dari. Siap. Nah, ini mungkin buat pertanyaan penutup ya. Apa sih itu ya pesan atau harapan untuk optometri ke depannya nih? Yang sekarang yang di rumah sakit, yang di klinik, untuk ke depannya nih gimana nih? Mungkin bisa dari Aku dulu lah ya.
ya KEF silakan ya 10 detik dari sekarang. Kalau harapan untuk optometri ke depan, harapan aku ya, semoga di puskesmas itu ada RO. Amin, amin. Terus diperketat lagi untuk optik yang harus ada RO-nya. Jadi Amin. peluang kerja kita banyak. Dan orang periksa mata nggak sembarangan. Gitu aja sih harapan aku buat Amin. optometri ke depannya. Dan ada Ya. D4 di mana-mana gitu. Jangan di Ukrida aja, jauh Kak. Iya, lumayan ya. Untuk Kak Gina dulu aja nih. Kak Lumayan. Gina gimana nih untuk ke depannya nih harapannya? Ya, harapannya mungkin semoga RO-nya lebih berdedukasi lagi, lebih ditingkatkan lagi kualitasnya, sumber daya manusianya. Kualitas. Mudah-mudahan Amin. ada juga gitu. Iya, ya, Lebih semoga aja ya. ya, lebih baik lagi lah ke depannya ya. Amin, Kak Gina. Hidup BTH. Hidup Kata Sep RO. gimana nih kata Sep nih? Saya sih harapannya sih jenjang ada S1 ya. Hmm, Ada S1 istilahnya ya diperbanyak lah gitu kan. Perbanyak karena saya sih yang notabene di rumah sakit kayaknya D3 aja sih masih kurang gitu ilmunya. Sedangkan di rumah sakit betul. banyak kasus yang mungkin saya harus lebih memperdalam ilmu di bagian optometrisnya. Gitu Tuh. kan. Karena susah-susah gampang lah. Apalagi udah kayak berkaitan dengan binokuler segala macam udah Hmm. stigma, strabismus. Pokoknya saya mengharapkan ada S1 lah. Gitu. Yang agak murah dikit. Yang terjangkau ya. Benar itu benar. Yang terjangkau Benar. juga. Ya, Makanya banyak nih ya terhambat oleh biaya kan itu juga jadi masalah sih. Tapi mungkin untuk betul. awal-awal sih ya wajar lah. Ya, alhamdulillah ya. Semoga aja ya harapannya ke depan sih kita lebih dikenal ya, terutama karena kan sekarang masyarakat ataupun orang awam kan kita kadang belum mengenal ya apa itu RO, apa itu optometri, ya apa Benar. itu apalagi menuju ke jenjang sekolahnya. Ya harapannya ya semoga aja ke depannya kita lebih ada peningkatan ya terutama S1, ada S2-nya kan kita lebih dikenal ya. Apalagi terutama di negeri itu. Di Ya negeri mudah-mudahan. biasanya kan kalau setelah ada di negeri biasanya lebih banyak tuh peminatnya. Ya baik, mungkin karena kita udah di penghujung acara nih, yang mau saya sampaikan mungkin untuk KEF, Kak Tasep dan Kak Gina semoga sehat selalu ya. Terima kasih banyak buat waktunya dan juga untuk audiens Kita ini foto atau dulu, Woy. teman-teman yang di Foto dulu, rumah. Woy. Teman-teman yang di rumah makasih banyak ini buat partisipasinya ya. Ini jangan lupa nih kegiatan ini kita agendakan 2 minggu sekali ya dengan narasumber-narasumber yang lain juga nanti tunggu aja 2 minggu ke depan. Maci. Oke mau foto dulu boleh nih boleh silakan Foto dulu. di Ayo siapa yang screenshot mau aja screenshot palingnya. kita? Siapa? Ini aja deh. Iyalah. Bentar. Fotonya. Oh, siap Udah ya. siapin kayaknya. 1, 2, 3. Oke, udah. Mantap. Udah. Lagi gak? Kalau mau lagi ntar aja kalau reunian ke Bentar. Tasik ya. Mau 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 ngomong dong. Selamat menempuh hidup baru Andi, Teh Mary yang lagi nonton. Ait mam. Teh Nurul, Ait mama udah itu Teh ya. Nurul. Ya nanti disimpan di Aitma GTV Andi, ya. bukan Aitma. Siap. Ya udah, makasih banyak ya KF, Kata Sep, Kak Bye-bye. Gina, semoga sehat selalu, lancar-lancar ya. Terima kasih buat waktunya nih. Ntar kapan-kapan kita sharing kembali ya di Zoom lah insya Allah. Agendakan. Ya, makasih ya. Yuk. Iya. Assalamualaikum. Pertanyaan-pertanyaan yang Iya. Kebanyakan ini ya, alhamdulillah. Ntar ya, di next aja deh. Semangat. Makasih semuanya, makasih Dadah. teman-teman audiens ya. Yang di rumah makasih. Bye-bye. Waalaikumsalam.
Yo, makasih ya. Kasih teman-teman semuanya. Yo. Ya, nanti tunggu aja ya waktunya. Ntar kita bakal sharing lagi deh, insya Allah via Zoom ataupun via Google Meet lah, insya Allah ya. Yo, baik teman-teman semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.